Down. Let's go! Akankah menjadi satu sama? Ataukah akan menjadi kemenangan perdana untuk Geek Fam? Iya, ini butuh banget ya kemenangan untuk Geek Fam sendiri. Yep. Mereka sudah menelan 2 kali kekalahan. Wah, ini tarik-tarikan ke bawah dong berarti sama tim papan tengah ya. Iya, ini lagi danger ya sebenarnya ya buat Geek Fam ini sendiri. Kan ini match ketiganya mereka kan? Iya, benar. Iya, dengan 2 kali mengalami kekalahan. Sementara itu, kita akan melihat bagaimana kembali kiprah dari Chusin yang akan tetap menguasai area tengah. Tapi ini sekarang match up-nya lumayan oke lah, ada Yifok. Ya. Sama lihat Finn di sana, berani sekali dengan revitalize-nya. Tapi ingat, tidak ada revitalize kali ini. Jangan terlalu memasangkan diri. Nah, sama-sama kuat ya buat 2 romernya juga. Cuman ya Finn nanti di mid-nya sih yang bakal keganggu ya. Efek dari Lantern Flare ini loh. Hero jalan kaki paling malas ketemu. Sedangkan untuk emblem yang sudah terbuka masih tetap standar emblem yang kita lihat ya. Tidak ada terlalu banyak yang aneh-aneh juga. Fighter untuk masing-masing XP lane. Mungkin untuk gold lane-nya agak beda ya. Satu fighter pasti ya untuk bisa sustain. Sedangkan Granger akan lebih sedikit menelan damage-nya. Yep. Jadi ya mending main assassin ya untuk bisa ngeburst lawan. Ya paling nyari sustain dari Festival of Blood-nya aja ya Ya. Om ya. Oke, tapi ya Nael sejauh ini kalau kita ngelihat pola farming yang dia bawakan juga berjalan dengan lancar. Bahkan tadi dia udah nyebrang juga kan ke satu jungle yang dicuri untuk Bigetron itu sendiri. Tapi lihat Baloiski yang akan menjadi formasi. Oh, tapi nampaknya Mekis sudah ada di sana untuk mendapatkan 1 point kill first blood. Yap. Lagi dan lagi. First blood ditangan oleh para pasukan dari tim Geek Fam. Nanael yang sudah mencoba untuk mencuri 1. Kali ini dipakai retribution-nya. Mau tidak ingin kehilangan jungle-nya. Di mana posisi Turtle akan diikhlaskan. One by one situation. Leman berhasil menggunakan flicker. Renziski juga. Mau tidak mau pasifnya masih ada. Masih nyala. Panah ini begitu di Eman. Serangan Baloiski gak memiliki revitalize lagi. Memasangkan 1 point kill. Tapi final slash. Menuju ke Nael. Marcel. Menutup Nael. The power of retribution untuk para pasukan dari tim Bigetron. Nampaknya Turtle akan menjadi sedikit penentu. Wow. Marcel dan ternyata tergocek. Begitu saja, mencoba dihindari. Tapi nampaknya Shogun di depan sana sudah menggunakan Blue Fighter. Apakah akan ada loncat dan retribution. Dengan adanya shield tambahan, membuat Marcel still survive in the bottom lane. Wow, itu panjang banget. Tapi akhirnya kita ngelihat Baloiski yang tumbang. Yep. Waduh. Bentar. Marcelnya ngejar-ngejar ke Nael dan itu menjadi pertukaran yang sangat worth banget untuk Geek Fam. Nah, karena jungler ya yang Ya. hilang tadi. Finn, belum ada clear pathway. Revitalize sudah ada. Apakah digunakan kali ini retribution dan Avatar of God dan 4 defensive mode tidak mau dikeluarkan. Sedangkan posisi dari Nael memaksa Amoy digocek kiri kanan depan belakang. Dan Nael hanya bisa melakukan poin tapi di belakang Marcel. Lagi dan lagi Marcel memaksa Nael untuk take down. Out of nowhere lari dari bottom lane. Terus karena jungle untuk mendapat 1 poin ke atas Nael. Dan lebih rugi karena Nael hero farming Larili. Waduh, ini siapa yang cita-citanya ketempelan Marcel kayak begini ayo. Wah, Tapi Nael benar-benar ditarget loh tadi. Sangat. Marcel kesurupan nih. Yang di matanya cuma ada bukan Nael sepertinya. Tapi tahan aja ya karena dengan Nael yang tumbang 2 kali juga Shogun sebenarnya ada ruang gerak nih. Untuk bisa tetap melakukan farmingan ya. Ya minimal dia mungkin dari goldnya ada sedikit di atas tadi. Karena kan dari Marcelnya yang harus ke-backupin terus-terusan. Tapi kayaknya tetap gak sih ini Nael yang gak baik-baik aja bakal Betul. lebih berat pastinya untuk Bigetron. Apalagi tadi ya, dengan kondisi di mana Deadly Magic-nya dipakai untuk menumbangkan Gatot Kaca. Kalau ya. Iya, buat ke Baloi semuanya yang pada akhirnya golnya aman, gak kena Deadly Magic. Terus juga Baloi kan tadi langsung hindarin pakai EOG kan buat iya. kabur juga. Dan di saat tidak ada Deadly Magic tersebut ya makin pede lagi. Dan apalagi kayak tadi di awal-awal komunikasi yang dijalankan oleh Geek Fam untuk mengetahui bahwa Finn gak punya Revitalize. Itu udah langsung gak segan-segan dimakan loh. Yap. Ya, make it War X, sama-sama War X untuk Shogun juga ya. Dan sepertinya Kenzie sehat-sehat aja nih di top lane. Iya, day by one terus ya dari tadi kita lihat. Tapi dengan adanya Finn di depan sana, kalau Finn ditargetkan, dia akan meningkatkan resiko, eskalasi resiko dari Bigetron by Vitality. Kalau dia nggak ada Finn itu akan berat, karena Nael nggak ada ruang untuk bisa bergerak. Shogun membuka terlebih dahulu. Target utama dari Baloiski di depan sana, tapi nampaknya Shogun dengan Prefector telah membuka. Digocek tapi retribution dengan on point dari Storm Makers. Memasang defense ke arah belakang dan Avatar of God. Dia menghentikan sedikit pergerakan dari tim Bigetron by Vitality.
Deadly Magic. Tapi lihat apa yang dilakukan Baloski. Revitalize menyelamatkan Mekis dari Deadly Magic yang mematikan seorang Package. Yap. Tadi Eman juga sempat flicker ya untuk coba memberikan efek crowd control dari turtle ship yang ditabrakin juga, cuman gak kena ternyata Om. Yep. Dan masih lanjut ya untuk di area bawah karena akan diambil juga untuk Gig. Mereka lebih memperkuat lagi pressure yang diberikan. Wow, Shogun. Shogun versus Marcel. Oke, tapi nampaknya ketika sosok dari Marcel berani seorang diri di depan sana. Karena dia tahu dia tidak akan ditinggalin oleh kawan-kawannya. Langsung following out damage dari Kenzie dan juga Paloyski. Menghentikan sedikit, itu lumayan loh. 4 orang di bawah, itu menandakan Aboy free. Yep. Dia tahu juga Mekis masih bisa rotasi di arah top lane. Banyak di samping. Dari dapetin turret dari give up, lebihnya ada lagi loh. Dan kayak memang dari Nile untuk itemnya udah selesai nih dengan Genius One. Tapi dari tadi belum dapetin hasil yang optimal Yap. dengan Deadly Magic-nya. Yap, karena begitu banyaknya mungkin ya. Hero-hero yang tebal yang ditaruh di depan tadi dengan Gig. Jadi bisa ngedot sehingga mengamankan posisi dari Kenzie juga. Tuh Aboy bahkan punya Crimson Beacon nama shield lagi. Iya. Gak bisa langsung dipecahkan. Karena dia kan Crimson Beacon kan sambil dash ya. Jadi Yep. poker Poker trick-nya trick-nya nggak nggak masuk masuk. maksimal Iya. kan. Ada shield pula. Yang pecah shieldnya jadinya ya. Oke. Lanjut ya untuk Gignya. Bagaimana secara positioning mereka lagi pegang sekarang ya. Tapi mereka tetapnya itu harus bisa menjaga juga. Karena Kenzie udah bagus tadi dengan first item. Second item tadi, setelah Fury Hammer, dia Sky Pierce, dia langsung join fight-nya. Oke. Jadi berusaha untuk nambahin stack biar bisa kenyang nanti Granger. Dia mau barter dengan turret di arah top lane. That's why ada tim pada slice from Marcel. Berhasil mendapatkan point kill atas Moreno. Lihat terperangan di depan sana. Bahkan Shogun yang udah memberikan Prefectors. Jadi malah rugi di sini. Iya. Yap. Oh ini karena targetnya juga banyak ya. Dari tadi kita lihat Deadly Magic-nya nyangkutnya ke Baloyski Om. Yap, dan itu tadi tumbang tapi ada EOG. Iya. Jadi selamat. Sama kayak ngindarin ultinya Haya ya. Iya, bener. Pakai OG juga kan. Ya, buat itu dia. ngelepas. Deadly Magic yang selalu mengarah menuju ke hero yang tebal. Ya. Sekarang jadi masalah juga untuk Gendron. Karena begitu chaoticnya ya dan begitu berkumpulnya hero-hero dari Geek Fam. Gila. Dipanggil terus tuh Kuda dan Marcel. Menuju ke arah Nanael kali ini. Mencoba untuk dikejar tapi responsif terhadap Nanael. Dari bottom lane langsung direspon dengan sangat cepat Moreno. Backup tim. Tapi dibalik itu semua kalau Moreno, Shogun dan Nile kelamaan di bottom lane. Yang bahaya satu, mid lane turretnya. Wah, apalagi kalau bicara tentang adanya juga nantinya fight gede nih, Kenziski-nya akan menjadi... Oh, kena. Oh dapat Nile. Dia masih ada lagi Space Escape. Memang Space Escape ini menyebalkan. Tapi kalau misalnya abis Space Escape ada orang lagi di sana kan keberatan Kenziski. Udah tenggelam di dalam sungai. Menurut gua bakal coba ditukar dengan adanya 1 point kill dari Shogun. Mampu atau tidak dan ternyata damage dari seorang Mekis berhasil mereka dapatkan. Deadly Magic dan Marcel. Kali ini akhirnya dia akan ter-take down mencoba diselamatkan. Paloyski! No way! Paloyski save the day for Marcel! Wah, dia gak segan-segan loh, bukan revitalize buat selamatin di XP laner-nya Om. Dan itu coba dulu loh. Iya. Itu belum kelihatan hasilnya, dia coba dulu. Dan benar-benar berhasil. Ini gemes banget Mas ya. Nile ngeliatin Baloy. Either way Baloynya selamat atau rekannya yang diselamatkan dengan Baloy. Wah, Baloyski menyebalkan sekali. Tapi Baloyski dan Aboy 2 kali menyelamatin sosok dari Marcel hingga dia bisa bersinar untuk 2 game ini. Sangat ya. Nah ini adalah berkat teamworks yang jauh lebih berjalan dari Geek Fam untuk sejauh ini Om. Yap, sangat-sangat berjalan. Dan juga bagaimana mungkin dari Geek sendiri yang menargetkan dan menuju ke Nile yang biasanya ini wajib untuk bisa pegang di early-nya biar enak nanti. Kumpulin item-itemnya. Sekarang lumayan kehambat sehingga hampir sama dengan game yang pertama. Di mana Bigetron by Fatality, fokus mereka adalah bagaimana agar Emannya cepat jadi juga. Sehingga ketika Eman jadi ada ruang gerak untuk Nile bisa mengumpulkan pundi-pundi gol. Oke. Tapi sejauh ini Nile-nya masih bekerja keras ya. Sangat. Untuk farming. Itu sapu. Lihat di depan sana, Nile bahkan Space Escape-nya itu sedikit terlambat dia gunain karena terlalu banyak sisi loh. Bahkan sampai dia sekarat dulu baru dia bisa. Susah ya. Susah banget. Oke, tapi ini dia untuk Lord. Lord adalah sebuah bajingan. Para pasukan dari Bigetron by Vitality, mereka tidak boleh lengah. Mereka tidak boleh terpicu dengan adanya trigger yang dilakukan oleh para pasukan dari Geek Fam. Karena sosok dari Eman sudah melakukan rotasi ke arah bottom lane. Eman juga butuh mendapatkan satu momen kill dari Baloyski depan sana dari Magic dan Avatar Rampanian. Kali ini mampu berhasil kembali lagi menyelamatkan Baloyski di depan sana. Dan pasif yang dimiliki tapi
Marcel memilih Final Slash untuk mencoba untuk mundur ke arah belakang. Wow. Dengan satu lagi posisi dari Finn yang terbuka dengan Revitalize yang udah gak ada lagi jawabannya. Mau tidak mau Finn harus take down. Sedangkan di belakang sana Shogun udah tidak punya Brave Vector. Tidak secepat itu loh Brave Vector, ingat. Iya. Tidak seperti dulu. Wow, dan Marcel ditargeting dia langsung Kabur ya kabur tadi. kayak Lancelot om. Ya, tapi nggak bisa kabur sekarang. Gak apa-apa kata Marcel, selama itu ada Lord. Tapi garuk-garuk kepala karena kebanyakan recall. Dan akhirnya dia tumbang, itu bisa jadi evaluasi juga loh. Oh, Jangan gila. salah. Ini Make It juga udah pede banget sih ya. Yap, dan top speed ya, memanggil Barbil untuk keluar juga. Queen Swing bagi Shogun. Satu item yang cukup menolong seharusnya untuk lapu-lapu bisa nge-deliver extra damage nantinya. Captain Magic susah sih. Masih Gila. ada lagi lifestyle yang masuk ya. Jelasnya kenceng banget. Iya. Kenceng banget jadi ya susah banget dan apalagi kan hero-heronya lumayan ngedash ya. Nail juga gak ada anti-regen kan? Iya, poker tricknya juga jadi gak masuk maksimal. Yap. Baru Genius dengan Lightning ya ini buat Nile. Belum ada Glowing, mungkin karena Glowing kan lumayan menghambat damage dia ya. Yap. Buat bisa nge-burst. Iya. Oleh Kristal mungkin nanti buat Nile. Ya Divine boleh gue sih. Divine Divine boleh, ya. Divine boleh. Bebas. Kalau gue Divine ya lebih. Make it. Tapi Make It di depan sana lihat bakal dikejar Nail. Untuk 1-1 ini berbahaya banget. Bahkan sih coba dimasukin. Oh, ada. Tapi lihat di arah bottom lane ada satu flicker dikeluarkan Eman. Wow. Glorious di arah belakang di cancel begitu saja. Real World Manipulation. Membuat terlepas dari tim Given. Gak bisa masuk lebih dalam dan polisi akhirnya terting dan ada Marcel. Gagal untuk bisa memainkan Final Slash di depan sana. Mau tidak mau. Sosok dari Kensiski. Wow. Kali ini bersama dengan Raja Apoy. Bersinar dengan posisi. Apoy. Block point kill. Hampir saja 2 menit tambahan dan Solo. Make It finally membalaskan dendam dari sosok pesulap yang suka loncat-loncat ini. Wah kata orang mah Sokolil sekarang bukan Sokolil. Solo kill. Wow dari Geek Fam mereka menjalankan job desk dengan begitu baik. Targetingnya juga oke banget om. Yap, ada pertukaran yang terjadi tadi ya. Ternyata 2 yang tumbang duluan dari Geek ditukarkan dengan 2 juga yang langsung hilang dari Beginner by Fatality plus bonus. Nile tumbang di mid. Oke, jangan lupakan Kenziski. Walaupun kita lihat posisinya sekarang tidak terlalu baik. Dengan tidak ada Sky Piscer yang meletus. Tapi jangan lupakan dia tetap punya damage. Yap, Kalau yap. Sky Piscernya satu meletus di detik-detik saat ini tingkat kehancuran dari Bigetron akan sangat cepat om. Nih. Dan masalah besarnya masih di Make It ternyata. Leomordnya ini punya damage yang besar sekali. Makanya di jawaban adalah priority ke kuda ini ya. Kuda ternyata. Kuda, ya. benar kuda. Tapi Moreno punya S-Queen ini bisa jadi jawaban untuk mematahkan ya pergerakan kaki-kaki dari Geek kalau mau fight. Oke, agak di slow motion ya. Slow mo bener. Oke. Tapi sejauh ini juga kalau kita ngelihat targeting yang memang dilakukan sama Marcel udah siapa aja makan di depan. Yep. Apalagi kan kalau kita ngelihat dari Eman range-nya nggak terlalu jauh ya. Yep. Itu mudah pasti untuk ditangkap juga. Sementara itu Kensiski siap memfollow up di belakang. Ya, item Marcel juga tadi kalau kalian lihat benar-benar item-item pecahan ya. Yang jadi itu cuma Oracle. Bener, sisanya cuman Fury, Magic Blade, Dreadnought, iya. Silence Room, pecahan-pecahan ya. pecahan semua. Ya itu jadinya sangat-sangat hybrid gitu loh. Ya, nyicil dia ya, nyicil Nyicil. ya. Nyicil. Oke, sesaat lagi Natural Objective di mana Lord akan segera muncul dengan 5.500 gold yang sekarang dipegang oleh Geek Fam. Apalagi ini lane jauhnya bakal jadi PR sih buat Bigetron. Karena Super Wave Minion yang harus dihadapi juga. Yep. Lumayan PR. Dan target dari Nile yang sudah mulai sangat berkurang sekali opsinya buat di late game seperti ini. Iya. Oh, Nail udah memberikan informasi. Di mana Bigetron by Vitality kali ini mereka semuanya berkumpul di arah top lane. Nail belum terdeteksi posisinya. Damage dari Baloyski udah terkena cukup banyak. Jangan sampai tidak ada power retribution. Eman di sana terlihat posisinya fokus ditutup oleh seorang Abe. Pencegahan Kensiski, flicker for defensive dikeluarkan. Wow. Tempakan Bekis berhasil mendapatkan Loh, locknya. Kenzi. Tapi lihat Eman terlalu jauh. Tidak ada damage tambahan. Dan Moreno diacak-acak oleh Bekis. Kehilangan Moreno. Wow. Kehilangan Eman. Akan menjadi sebuah pertanda yang sangat mahal. Sedangkan Finn gak ada jalan untuk pulang selain all in terhadap Apoy. Sekalipun tersebut lihat apa yang dilakukan oleh salah seorang Marcel. Oh, base-nya? Dia berhasil mendapatkan kesempatan tapi Make It lebih fokus untuk mendapatkan satu buah point kill. Revice bergerak belakang Make It. By time, it's real. Wah, tapi itu Minion hampir juga menjadi MVP ya. Karena itu base-nya udah dicicil abis. Dan apakah Bigetron akan mampu menahan Lord yang akan masuk sekarang? Oke, kalau mereka mau masuk sekarang kayaknya gak wise. Yep. Karena semuanya sudah hidup kembali ke lane of down. Oke. Kayaknya mereka masih membutuhkan satu wave lagi bersama dua pemain mereka yang siap. Wah, ini sebuah
kutukan yang akan coba dipecahkan oleh Geek Fam di depan mata. Dan mereka masih memaintain kesabaran itu, Om. Ya, harus bisa maintain karena mereka sudah unggul. Meskipun Lord tadi terlihat sia-sia, minimal mereka sudah mulai mengancam bagaimana best turret akan bisa dicabut dengan mereka. Eman telah memberikan informasi di mana Abu menjadi target utama mereka menuju ke arah belakang Final Slash. Wow. Di follow yang tengah dari Cross Band tapi Genziski setelah bersinar dengan Skybis mereka miliki bakat Skybis, sekali good. nggak mampu. Apa terapkannya dari Palaski menutup dua pemain dari tim Bigetron by Fatality. Best turret yang mid lane adalah satu-satunya penghambat minion dari Geek Fam untuk bisa masuk dan memecahkan base mereka. Dan Final Slash-nya gagal dari seorang Marcel. Apakah ini akan menjadi end the game? Oke, Apoy masih tadi dari Genziski menahan badan. Poker Tring, fokus ke arah base. Mencoba Barbil. dimasukin ke arah belakang. Barbil dikeluarkannya. Yeehaw! Geek Fam mencoba untuk mengacak ke arah belakang. Pasca Moreno tertinggal Bisa! dan bahkan ini bencana. Geek Fam berhasil mengamankan kemenangan perdana mereka dengan line up Marcel di match kali ini.